Sebelum menonton, ada baiknya kalian gunakan headset ataupun earphone. Gantilah lampu kamar dengan lampu tidur. Dan siapkan beberapa cemilan dan juga beberapa lembar tisu. Dan mari kita mulai. Berawal pada suatu malam, di stasiun kereta yang segera tutup, terlihat seorang musisi jalanan yang bernama Nick sedang memainkan alat musiknya. Saat sedang beristirahat, ia melihat seorang wanita yang bernama Brooke. Brooke yang sedang terburu-buru tanpa ia sadari ponselnya pun terjatuh. Dan Nick yang melihat hal itu langsung segera mengambil ponsel tersebut. Brooke yang ketinggalan kereta terlihat sangat sedih dan cemas. Lalu ia bergegas kembali untuk bertanya kepada petugas di sana. Dan Nick yang melihat Brooke langsung menghampirinya dan memberikan ponselnya yang terjatuh. Brooke yang sudah tidak karuan hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Nick dan langsung pergi. Kemudian ia bertanya kembali kepada petugas stasiun apakah ada tiket yang bisa digunakan di stasiun lain. Namun petugas itu pun menjawab jika semua stasiun sudah ditutup dan akan kembali buka pada pagi hari. Lalu saat Nick hendak pulang, ia melihat Brooke dan menyapanya, lalu menanyakan keadaannya. Akan tetapi, Brooke ternyata baru saja kehilangan dompetnya, dan HP-nya juga rusak. Dan Nick yang mendengar hal itu merasa kasihan, lalu Nick memesankan taksi untuk wanita itu pulang. Namun, untuk menaiki taksi tersebut, Nick harus membayar cukup mahal. Kemudian Nick memberikan kartu ATM miliknya kepada supir taksi tersebut untuk membayar secara debit. Namun, saat dicek, kartu ATM Nick sudah kadaluarsa. No, you can't pay. It's okay. Because it's expired. The card is declined. Tidak kehabisan ide, Nick mencoba menelpon temannya. Namun sayang, baterai ponselnya juga habis dan tentunya membuat Nick merasa sedikit malu dan Brooke yang kecewa akhirnya ia pun pergi meninggalkan Nick. Dan pergi untuk mencari tempat peristirahatan dengan berjalan kaki sendirian. Di perjalanan, Brooke berpapasan dengan 3 pria mabuk dengan aura berandalannya, sedang menendang-nendang sampah, dan tentunya membuat Brooke tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Ketika orang mabuk tersebut hendak menggoda Brooke, tiba-tiba Nick datang dan langsung memeluknya sehingga orang-orang itu mengira bahwa ia adalah pasangannya. Dan kemudian Brooke pun berterima kasih kepada Nick dan meminta maaf karena telah salah paham kepada Nick. Kemudian Nick bertanya apakah Brooke sedang mencari penginapan. Namun Brooke malah tersinggung karena ia salah paham mengira Nick akan mengajaknya untuk menginap bersama. Nick segera mengklarifikasi maksudnya bahwa ia akan mencarikan penginapan karena dia khawatir jika Brooke tidak memiliki teman di kota itu. Lalu, ia pun menjawab bahwa ia memang tidak memiliki teman di sana dan juga tidak punya uang untuk membayar penginapan karena dompetnya telah dicuri di sebuah bar di pusat kota. Mendengar hal itu, Nick mencoba memberikan bantuan kepada Brooke untuk mendapatkan kembali dompetnya. Dan mereka berdua pun pergi menuju bar yang dimaksudkan. Sesampainya di bar, mereka tidak menemukan dompet yang hilang tersebut. Akhirnya, Nick memiliki ide dengan bertanya kepada si bartender, lalu saat Brooke menceritakan ciri-ciri dompetnya dan kemudian berjanji akan membayarnya dengan sejumlah uang, hal itu tentunya membuat bartender itu pun mulai tergiur dan memberitahukan alamat para preman itu berada. Dan lucunya, saat Nick dan Brooke hendak pergi, mereka pun ditagih oleh si bartender yang katanya akan dibayar. Kemudian, Nick pun menawarkan kartu debitnya sendiri, yang padahal kartu itu sudah kadaluarsa. What about all the other things that you could be doing? Tomorrow. I was in Grandson. I don't think that I've seen anyone play trumpet since it. Took a little persuasion. Thank you. Saat akan menuju ke tempat para preman itu berada, mereka pun saling berbincang, di mana di dalam perbincangan itu, Nick bercerita alasannya menjadi seorang pengamen karena ia ingin sekali menjadi salah satu personil dari Band of Three dan sekaligus menghadiri acara pernikahan dari mantannya di kota itu. Sedangkan dari cerita Brooke sendiri, ia telah memiliki seorang suami. Make up your mind about whether or not you should do something.
It's this really influential band, and I love the guy's music. And I thought, oh, the thing, right. Sesampainya di tempat di mana para pencuri itu tinggal, Brooke kemudian memberitahukan ciri-ciri tasnya di mana pada bagian lipatannya terdapat tulisan berinisial BD. Kemudian Nick menyuruh Brooke untuk menunggu di luar sementara ia akan mencoba untuk mencuri tasnya kembali. Di saat yang bersamaan, Brooke pun menelpon suaminya untuk memberitahu bahwa ia baik-baik saja dan saat ini masih berada di New York dan ia akan pulang ke Boston tepat waktu. Namun ketika suaminya mengatakan bahwa ia akan pulang sebelum jam 8, tentunya hal itu membuat Brooke menjadi terdiam karena di luar dugaan bahwa ia mengira jika suaminya itu akan pulang pada pukul 1. Lalu saat masuk di sana, ia melihat tas milik Brooke dengan tulisan BD di lipatannya. Di sisi lain, Nick yang sedang mencari momen untuk mencuri tas tersebut, namun ia malah dipukuli oleh si pencuri itu. Karena si pencuri itu menyangka bahwa Nick hanya melakukan modus saja. Singkat cerita, mereka pun kemudian berjalan-jalan untuk mencairkan suasana. Sambil berbincang-bincang, Brooke pun mengatakan kalau ia merasa putus asa karena tidak akan bisa pulang tepat waktu. Maka suaminya pasti akan memarahinya, bahkan bisa saja menceraikan dirinya. Lalu Nick bertanya sambil memendam rasa bingung dan heran di mana Brooke tidak memakai cincin kawin. Harus pulang sebelum suaminya pulang dan suaminya tidak tahu jika istrinya masih di New York. Mendengar hal itu, Brooke pun marah karena telah menganggapnya berselingkuh. Ia pun kecewa dan langsung pergi meninggalkan Nick. Namun, dengan cepat Nick pun langsung meminta maaf dan mencoba untuk membujuk Brooke agar ia memaafkannya. Dan kemudian Nick pun menelpon agen travel dan menanyakan harga perjalanan dari New York ke Boston yang berkisar $445. Carmel Car Service. Hey, okay, thank you. Setelah itu, Nick pun mengajak Brooke untuk pergi ke acara pernikahan temannya. Namun saat sedang menunggu lift, Nick tiba-tiba saja teringat pada mantannya yang bernama Hannah. Sampai-sampai saat masuk ke ruangan pesta pernikahan pun, Nick sampai mengira bahwa orang lain yang ada di depannya adalah mantannya. Kemudian Nick melihat-lihat sekitar dan ia pun baru saja tersadar jika tempat yang ia datangi bukanlah tempat pesta pernikahan mantannya. Dan akhirnya Nick dan Brooke memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Tetapi tiba-tiba penyelenggara pesta itu mendatangi Nick dan mengira bahwa Nick adalah pemain musik di pesta itu. Ia pun merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang. Ia pun melakukan negosiasi harga dan Nick pun memaksa Brooke untuk menjadi vokalisnya. Kind musical styling, so My funny Valentine. Namun saat mereka tampil, pemain musik yang asli pun datang dan si panitia acara pesta itu pun tersadar jika Nick telah berbohong dan akhirnya tanpa pikir panjang, Nick dan Brooke pun langsung kabur dari lokasi itu. Setelah itu, Brooke benar-benar bingung karena tidak memiliki uang dan handphonenya juga rusak dan waktu yang sedikit. Kemudian Nick memiliki ide untuk menghibur Brooke dengan berhayal menggunakan telepon umum dan bermain mesin waktu. It's funny. Well, let's try. The whole night in the ER. Setelah selesai, Brooke pun mengajak Nick pergi ke stasiun bus sambil menunggu dan beristirahat. Nick kemudian bertanya kepada Brooke, kenapa kau tidak jujur saja pada suamimu kalau kau masih di New York? Dengan menjawab itu semua, tidak akan menyelesaikan masalah. Dan ia pun harus pulang tepat waktu. Kemudian tiba-tiba Brooke teringat sesuatu dan meminta uang receh kepada Nick untuk menelpon seseorang. Kemudian Nick berinisiatif meminjam telepon pada orang yang berada di depannya. Hingga akhirnya Brooke bisa menelpon dan orang yang ia telepon adalah sahabatnya yang bernama Pam. Brooke meminta Pam untuk mengambil sebuah surat yang ada di dalam kamarnya dan meminta Pam berjanji untuk tidak membacanya.
Setelah selesai, tiba-tiba saja Brooke memeluk Nick dan hal tersebut tentunya membuat Nick senang. Saat sedang berjalan-jalan sambil berbincang-bincang, Brooke melihat Nick yang masih terlihat galau karena mantan kekasihnya. Akhirnya, Brooke memiliki ide dan mengajak Nick bertemu dengan Hannah. Dan ia berpura-pura menjadi kekasih Nick dengan bermaksud untuk membuat Hannah cemburu. Awalnya Nick tidak mau, namun karena dipaksa akhirnya ia menuruti hal itu. I can be your Jiminy Kiss. Should know you're not my type. Oh my God. I see. Will you? Di sebuah bar, Nick kemudian bertemu dengan teman lamanya yang bernama Danny. Danny kemudian meminjamkannya uang $350 kepada Nick. Dan uang tersebut akan dipakai untuk ongkos pulang Brooke. Di sela-sela perbincangan mereka, tanpa disengaja, Nick melihat mantan kekasihnya. Dari sini, terlihat Nick merasa ragu dan juga sekaligus gugup. Namun, dia tahu harus melakukan apa untuk membuat Hannah menjadi cemburu. Akhirnya, karena Hannah juga melihat Nick dan langsung menghampiri Nick, saat mereka berdua saling berbincang-bincang, datanglah seorang pria yang merupakan pasangan Hannah. Melihat Hannah yang sudah memiliki pasangan, Nick merasa cemburu sekaligus merasa malu. You did miss me. We could keep this van trip for minutes. Hours. So are you working? Miles in DC and Lucas left his shit. Is Brooke? Hey. Hey, look, that guy. Yeah. Yeah, we saw him live in Philly. Di luar, Nick kemudian bercerita kepada Brooke dengan awal pertemuannya dengan Hannah. Dan ia juga bercerita saat perpisahannya di mana pada saat itu karena tiba-tiba saja Hannah memutuskan hubungan dengannya. Padahal Nick sudah membeli cincin untuk melamar Hannah. Dan hal itu yang membuat Nick benar-benar merasa terpukul. Kemudian Brooke mencoba untuk kembali meyakinkan Nick bahwa Hannah sebenarnya masih mencintai Nick. Yang hal itu terlihat dari tatapan Hannah saat mereka kembali bertemu. Dan Brooke juga mengatakan bahwa Nick harus move on dan juga keluar dari keterpurukan. Mendengar kata-kata dari Brooke, akhirnya Nick pun kembali bersemangat. Kemudian mereka kembali ke tempat baru untuk menemui Hannah. Namun ketika Nick telah selesai mengobrol dengan Hannah, terlihat raut wajah Nick merasakan kekecewaan, kesedihan, dan kegalauan bahwa ternyata Hannah akan memiliki seorang anak. Oleh karena itu, Brooke pun merasa bersalah karena telah mempertemukannya kembali dengan Hannah. Lalu, mereka berdua pun langsung memutuskan kembali berjalan-jalan melewati rumah dari seorang peramal yang sangat terkenal. Brooke pun mengajak Nick untuk masuk ke dalam sana. Siapa tahu saja ramalan akan menjadi kenyataan. Dan peramal itu pun mulai meramal Brooke, di mana ia mengatakan bahwa Brooke memiliki masalah dalam sebuah hubungan yang sebenarnya harus ia tinggalkan. Dan peramal itu juga mengatakan bahwa ia akan menemui sebuah cinta barunya di kota ini. Namun peramal itu mengatakan ia tidak tahu siapa orangnya. Tentu saja Brooke menyangka bahwa yang dimaksud dari si peramal itu adalah Nick. What are we going to do with? Why is that? You think you're just afraid to look at them? We can always walk away. Setelah itu, Brooke meminta izin untuk menelpon seseorang di mana orang itu adalah sahabatnya yang bernama Pam. Di mana Pam mengatakan bahwa ia tidak berhasil mengambil surat yang ada di dalam kamar Brooke karena Pam tidak menemukan kunci rumahnya. Mendengar hal itu membuat Brooke terlihat putus asa. Kemudian di sini barulah terkuak di mana permasalahannya antara Brooke dengan suaminya, yang ternyata suaminya itu telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Lini. Di mana pada saat itu Brooke berencana akan memberikan sebuah kejutan untuk suaminya. Namun ketika Brooke melihat-lihat aktivitas pekerjaan suaminya di sebuah email, terdapat email yang dikirim oleh Lini untuk suaminya. Merupakan pesan kemesraan dari mereka berdua yang tentunya membuat Brooke menjadi patah hati. Walaupun begitu, suaminya pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dan Brooke pun menyangka jika suaminya lebih memilihnya ketimbang selingkuhannya. Dan di sana ia merasa masih ada harapan. Akan tetapi, saat suaminya pergi ke Atalanta, Lini mengirimkan pesan kembali yang dibaca oleh Brooke. Dan pesan tersebut berisikan ajakan dari Lini kepada suaminya di suatu tempat pada malam hari. Dan hal itu benar-benar membuat Brooke marah.
Kemudian setelah itu, Brooke menuliskan surat untuk suaminya tentang kekesalannya pada suaminya. Dan ia juga menaruh cincin pernikahan di bawah amplop tersebut. Dan ketika sadar bahwa ia sangat mencintainya, ia pun memutuskan untuk membuang surat tersebut dengan menyuruh Pam untuk mengambil surat yang ada di dalam kamarnya. Namun sayangnya Pam tidak berhasil mengambil surat itu dan Brooke takut jika suaminya akan membaca surat itu dan menceraikannya. Untuk mencairkan suasana, mereka pun mengobrol di sebuah kafe yang masih buka di pinggiran kota. Saat mereka berdua sedang asik mengobrol, Brooke meminta izin kepada Nick untuk pergi ke toilet untuk buang air kecil. Namun ia tidak buang air kecil, ia malah ingin mencoba melarikan diri ke rumah ibunya. Karena Brooke takut di mana jika ia tertangkap oleh suaminya, maka ia akan langsung segera dimarahi. Nick yang merasa curiga pun langsung mengecek ke dalam kamar mandi. Ia mengecek keluar dan benar saja Brooke sedang mencoba untuk menaiki taksi menuju ke rumah ibunya. Nick pun menghentikan taksi tersebut dan menyuruh taksi itu untuk pergi. Lalu Nick mengatakan kepada Brooke bahwa ia tidak boleh lari dari masalahnya, tetapi ia harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi menginap di sebuah hotel untuk beristirahat. Best advice you have. Well, if that I met 4 hours ago, then I'm in big trouble. See, it hurts, doesn't it? I haven't left town yet. Di dalam kamar hotel itu, mereka berdua pun saling meminta maaf. Di mana setelah itu mereka bercanda tawa dan bergembira. Hingga tak terasa, waktu pun sudah menjelang fajar, di mana Nick harus mengantarkan Brooke ke sebuah stasiun kereta, di mana tempat mereka awalnya bertemu. Sorry. Like a rebound. What was it? Biggest loser in New York? I got an idea. Setelah sampai di stasiun itu, mereka berdua pun sangat sedih karena mereka akan segera berpisah. Namun, mereka berdua harus saling merelakan, di mana mereka berdua masih memiliki urusannya masing-masing. Untung saja, sebelum Brooke pergi, mereka sempat melakukan ciuman perpisahan. Ciuman yang menandakan bahwa mereka telah jatuh cinta sejak malam itu. Brooke pun pergi menuju kereta yang akan membawanya ke kota Boston. Mereka pun sadar bahwa mereka akan berpisah dengan waktu yang cukup lama, atau mungkin saja tidak akan pernah bertemu lagi. Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming from someone you love. Not the one